uji material terhadap undang-undang advokat, terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi yang kelihatannya dibiarkan juga oleh organisasi-organisasi advokat, yaitu satu. Nah, jadi kita melakukan langkah yang sesuai dengan aturan-aturan hukum, tidak lain dari itu. Satu sisi itu secara hukum. Tapi kemudian kita juga sempat menimbang-nimbang mengadakan langkah-langkah politik untuk mengadakan perbaikan terhadap undang-undang advokat. Kenapa? Beberapa kelemahan dari undang-undang advokat ini sudah kelihatan dalam kasat mata, yaitu seperti adanya terlalu banyak wadah-wadah organisasi advokat sehingga menjadi ramai riuh rendah, dan kemudian kita tidak tahu lagi kode etik mana yang bisa kita pakai dari wilayah-wilayah organisasi advokat ini yang ada, kan? Karena kalau kita misalnya kita tergabung dalam ini, kita advokat ya, tergabung dalam satu organisasi, ketika kita bikin salah, dia mau sidang kode etik, kita keluar, kita pindah ke organisasi lain yang bisa menerima kita. Kita ada bikin salah di sini, kita keluar lagi ke organisasi lain, sehingga nggak akan selesai-selesai. Jadi timbul yang namanya kelemahan di wilayah-wilayah kode etik advokat. Jadi untuk melakukan sidang kode etik advokat ini susah sekali. Jadi satu kelemahan dari undang-undang ini dan satu kelemahan dari keputusan Mahkamah Agung yang mengakomodir banyaknya wadah organisasi advokat adalah karena akhirnya advokat ini menjadi tidak tertata dengan baik, sehingga kredibilitas dan integritas advokat ini menjadi lemah. Dan ini yang dialami juga oleh Rasmana Sution dan oleh Bang Firdaus Wibowo dalam konteks adanya pelanggaran dan sanksi yang kemudian berada di luar undang-undang advokat. Nah, ini yang kita akan coba terjemahkan dalam uji material nanti di Mahkamah Konstitusi. Dan yang kedua, kita akan mencoba supaya ada satu dewan kode etik. Kalau memang wadah-wadah organisasi advokat ini dibiarkan banyak, berarti harus ada dewan kode etik terhadap para wadah-wadah organisasi ini yang menaungi semuanya, sehingga ketika satu advokat di organisasi manapun dia buat salah, sudah ada dewan yang khusus menangani ini. Artinya kita perlu juga melakukan revisi terhadap undang-undang advokat. Tapi kita bisa ajukan ini lewat uji material, bisa juga kita mengajukan ini lewat rapat dengar pendapat dengan wilayah legislatif sebagai salah satu pihak yang ikut serta membuat undang-undang bersama presiden, begitu. Jadi bisa kita ajukan ke legislatif, bisa juga kita ajukan kepada presiden untuk upayakanlah perbaikan undang-undang advokat. Karena ini undang-undang advokat sudah tidak bisa menaungi pola-pola kerja advokat secara pada umumnya.